Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mercy. Silakan duduk. Wah, Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Mercy. Mercy, bagaimana kabarnya? Tidak baik, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kenapa kabarnya Mercy tidak baik? Entahlah, Bu. Saya masih sangat bingung dan sedih. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Namun, apakah perasaan tidak enak atau yang mengganggu perasaanmu itu bisa dibicarakan bersama? Iya, Bu. Saya pikir juga begitu. Bisakah Mercy menjelaskan? Iya, Bu. Dengan senang hati saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapa Anda. Ini adalah masalah pribadi. Kalau begitu, Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Mercy. Di sini, Mercy bisa bercerita tentang semua yang Mercy merasakan, karena semuanya akan dijaga rahasianya. Jadi Mercy bisa bercerita dengan leluasa dan tenang. Begini, Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Lalu, bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup dan bingung. Harus berkata apa? Rasanya tiba-tiba bibir saya menjadi kaku. Bisakah Mercy menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Mercy rasakan? Saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Bu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan menjawab pertanyaan dari guru. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk. Tetapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika guru mengajar di kelas. Bisakah Mercy contohkan ketika Mercy tampil di depan kelas? Bisa, Bu. Selanjutnya, apa yang Mercy lakukan ketika Mercy merasa tidak percaya diri di kelas? Saya hanya diam saja, Bu. Daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Apakah dengan cara demikian Mercy merasa senang dan nyaman di kelas? Tidak, Bu. Tetapi saya terus berpikir, Mungkin Mercy berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna dan tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? iya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus yang saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin. Mungkin itu juga yang membuat saya seperti ini. Kalau begitu, apakah masalahmu tentang bagaimana Mercy bisa presentasi dan menjawab pertanyaan guru supaya tidak gugup? Iya, Bu, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Ya, bagus sekali sudah memahami masalah yang Mercy alami, yaitu bagaimana Mercy bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan guru. Iya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas. Tapi rasanya sulit sekali. Bagus sekali keinginan Mercy. Ibu sangat senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah Mercy sudah punya cara untuk mengatasi masalah Mercy tentang tidak percaya diri
presentasi dan duduk menjawab pertanyaan guru? Saya masih bingung, Bu. Apa yang membuat Mercy merasa bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan guru atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman. Apakah Mercy sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya belum, Bu. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa Mercy bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak mengerti, Bu. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri saat presentasi dan menjawab pertanyaan guru. Baiklah, apa kira-kira rencanamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampil rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan. Bagus, Mercy sudah tahu apa yang harus Mercy lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaanmu setelah kita berdiskusi? Atau apakah kesimpulan Mercy? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun. Dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Setelah melakukan konseling sekitar belasan menit, jadi kesimpulannya adalah: pertama, Mercy akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan Mercy presentasikan. Kedua, Mercy akan berpenampilan rapi sehingga Mercy akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, Mercy akan berdoa dulu sebelum presentasi. Apakah Mercy yakin akan melakukan itu? Ya, Bu, saya yakin. Apakah masih ada yang akan Mercy sampaikan? Tidak, Bu. Saya kira cukup. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini dan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mercy. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih. Wah, Ibu senang sekali kami mau datang ke ruangan Ibu. Bagaimana perasaan hari ini? Sudah sarapan? Sudah, Ibu. Tapi saya masih. Oh begitu. Tidak apa-apa kalau memang masih ada yang belajar. Ibu di sini mau mendengarkan cerita Mercy. Apa yang membuat Mercy merasa malas hari ini? Mercy, boleh Ibu tahu apakah Mercy merasa sulit untuk memperhatikan pelajaran di kelas? Iya, Ibu. Terkadang saya suka malu. Jadi tidak dengar apa yang Ibu bilang. Baik, saat Mercy sedang melamun, Mercy memikirkan apa ya? Apa ada hal lain yang lebih menarik perhatian Mercy daripada pelajaran? Kadang saya lihat teman-teman main di luar, atau saya membayangkan lagi main game di rumah. Oh, jadi Mercy suka membayangkan hal-hal yang menyenangkan ya? Seperti bermain. Ibu paham kalau itu rasanya seru. Apakah Mercy tahu mengapa Ibu bertanya seperti ini? Karena saya tidak bisa konsentrasi, Ibu. Betul sekali, Mercy. Ibu ingin tahu apa yang bisa kita lakukan agar Mercy bisa konsentrasi saat belajar ya. Nah, Mercy coba kita pikirkan bersama. Bagaimana kalau sesekali saat guru menerangkan, Mercy mencoba untuk tidak melamun dan fokus pada guru? Apa yang akan Mercy lakukan?
saya akan mencoba mencatat apa yang dibilang Ibu. Baik, itu juga ide yang bagus, Mersin. Mencatat itu bisa membantu Mersin jadi lebih fokus. Selain mencatat, ada lagi yang bisa Mersin lakukan. Mungkin saya bisa duduk di dekat Ibu guru, jadi tidak mudah terganggu. Wah, itu juga ide yang sangat baik, Mersin. Mersin sudah tahu apa yang bisa dilakukan. Bagaimana kalau kita membuat jadwal belajar bersama di rumah? Kita bisa mencoba teknik baru agar Mersin lebih mudah konsentrasi saat belajar. Baik, Mersin, jadi hari ini kita sepakat bahwa Mersin akan mencoba untuk mencatat di kelas dan duduk di dekat ibu guru. Jika Mersin merasa sulit untuk berkonsentrasi, Mersin bisa mengambil napas dalam-dalam dan mencoba fokus lagi. Bagaimana? Apa Mersin setuju dengan rencana ini? Setuju Ibu. Bagus. Nanti kita akan bertemu lagi untuk melihat bagaimana kelanjutannya. Mersin harus selalu ingat bahwa Ibu ada di sini untuk membantu Mersin ya. Apa ada lagi yang ingin Mersin sampaikan sebelum kita akhiri sesi hari ini? Sudah cukup Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mersin atas konselingnya hari ini.